La 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 la, santai saja Pak, santai saja. Du Pak, lepas lelah. Assalamualaikum. Ham. Ilham. Waalaikumsalam. Han, itu ada orang. Iya, sebentar. Santai saja, pisang goreng Pak. Mas Alven, ada apa Mas? Ini kan ngaji kelompok. Emang iya, perasaan baru kemarin sih kelompokan. Kau udah kelompokan lagi aja. Kamu main ML mulu sih. Dunia berasa cepat jadinya. Kapan mau berhenti main game kamu? Nunggu trompet sangkakala ditiup. Mas Adik sebagai ketua pemuda kan sudah sering bilang ngingetin kita kalau pemuda MTA itu ya nggak boleh main game. Ya udah duduk dulu. Sebentar, aku mau mandi dulu. Hah? Jam segini kamu belum mandi? Iya, nunggu trompet sangkakala ditiup. Udah buruan, nggak usah mandi. Keburu telat nih. Serius nih, nggak usah mandi. Udah, cepetan sana mandi. Ayo teman-teman, sudah pada kumpul di majelis apa belum? Ayo teman-teman, sudah pada kumpul di majelis apa belum? Aduh, ada kajian kelompokan lagi. Oke, siap. Woi, lagi santai kawan. OTW. O Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt, het zoete fruit, de rijpe durian, krontjong muziek en zachte gamelan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Baik teman-teman, tolong semua HP dikumpulkan di depan saya. Tidak selayaknya seorang pemuda aktivis dakwah itu masih menjadi pecandu game. Kemarin saya menemukan masih ada 7 orang di antara kita yang kedapatan masih menjadi pemain game. 7 orang itu nanti ikut saya mendaki gunung. Dengan antum semua duduk di majelis ini, makom atau kedudukan antum bukan lagi pemuda biasa. Makom antum adalah pemuda Islam yang bermujahadah di jalan dakwah, agar secara nyata merasakan bagaimana menapaki jalan-jalan terjal dan mendaki yang melelahkan itu. Itulah jalan perjuangan dakwah. Namun nanti antum akan melihat segala keindahan jika sudah mencapai puncaknya.
Begitulah proses perjuangan dalam dakwah. Jika mujahadah dan ikhlas betul, maka kita akan menikmati semua hasilnya. Pemuda aktivis dakwah tidak akan sampai hati masih asik dengan candu bermain game. Sedangkan kita melihat bagaimana kondisi umat hari ini. Umat hari ini sudah terlalu jauh dari nilai-nilai Al-Quran, berpecah belah dan tak memiliki kekuatan. Bahkan hari ini kita hanya bisa diam terpaku melihat saudara kita dibantai di Palestina sana. Lalu di mana posisi antum jika antum masih terlalu asik dengan candu game? Sudah setahun lebih saudara kita di Palestina dibantai. Hingga hari ini korban tewas mendekati angka 50.000 jiwa. Dan hingga detik ini kita sebagai umat Muhammad yang konon berjumlah 2 miliar itu seperti tak mampu berbuat apa-apa. Ingatlah sebuah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. La taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqulul hajaru au syajjaru, tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Dulu kami sempat heran mendapatkan hadis ini, bagaimana mungkin batu dan pohon bisa berbicara. Namun pada akhirnya kami sekarang bisa sedikit memahami bahwa batu dan pohon sampai harus berbicara karena hari ini umat yang 2 miliar itu tak mampu bersuara apalagi menolong saudara kita di Palestina sana. Umat yang 2 miliar itu mungkin saja sekarang hatinya lebih keras daripada pohon dan batu. Bacalah sejarah. Memang sejarah umat ini tidak selalu ditulis dengan tinta emas. Ada tinta hitam, bahkan tinta darahnya. Tapi kita dapati dalam sejarah, setiap umat ini mengalami kejatuhan, mereka cepat untuk bangkit kembali. Saat Damaskus dan Baghdad yang sebagai pusat peradaban Islam kala itu luluh lantak oleh tentara Tartar yang dipimpin Hulagu Khan dari Mongolia. Hanya dalam jangka waktu 8 bulan muncul sosok Saifuddin Qutus yang berhasil memukul mundur tentara Tartar. Ketika Yerusalem dijajah oleh tentara salib, lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang dididik oleh madrasah Qadiriyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berbeda dengan hari ini, kaum muslimin seperti telah terputus nasabnya dari melahirkan para pahlawan-pahlawannya. Wanita-wanita di keluarga muslim hari ini seperti mandul dari melahirkan generasi-generasi pejuang. Maka wahai para pemuda Islam, berdoalah kepada Allah agar lahir dari tulang sulbi kita generasi-generasi seperti Saifuddin Qutus, seperti generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Tidaklah kelemahan umat ini terjadi karena hubud dunia yang begitu kuat menghinggapi hati kaum muslimin. Pemudanya selemah-lemah generasi yang dicandu game dan judi. Umat hari ini sibuk dengan perpecahan, membesar-besarkan perbedaan masalah receh yang seharusnya bisa disederhanakan. Di masjid-masjid yang konon katanya banyak didatangi lelaki-lelaki muslim, yang di masjid-masjid itulah seharusnya lahir pejuang-pejuang umat ini. Namun ternyata lelaki-lelaki di masjid-masjidnya itu bukan berdoa dan melelehkan air matanya untuk Islam, melainkan kita hanya berdoa dan menangisi keadaan diri sendiri dengan urusan-urusan rumah tangganya, urusan pekerjaannya, urusan ekonominya, dan masalah-masalah syahwat dunia lainnya. Sehingga seakan-akan lantai-lantai masjid itu tak ridho bersentuhan dengan kening-kening kita saat kita sujud. Seakan-akan mihrab tempat kita menghadap
menangis melihat kehinaan yang terpampang di hadapannya. Bahkan seandainya jika tiang-tiang masjid bisa bergerak, mereka akan bergerak melakukan apa-apa yang tak mampu umat hari ini lakukan. Maka wahai saudaraku sekalian, para pemuda Islam, marilah kita gunakan segala potensi yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Berjuanglah di jalan dakwah ini dengan berjalan, berlari, atau bahkan merangkak sekalipun. Minimal kita tidak hidup sebagai pemuda yang menyia-nyiakan waktu, usia, harta, dan kekuatan usia muda kita. Ingat pesan Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah, hidup cuma sekali. Hiduplah yang berarti. Berani hidup, jangan takut mati. Kalau takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hidup mulia atau mati syahid. Pantas tidak pemuda pejuang dakwah masih main game, apalagi main judi? Berazamlah dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan itu semua. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Faidah asanta, fatawakkal